Pulau Menjangan adalah sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni dengan luas sekitar 175 hektar. Secara administrasi pemerintahan, kawasan Pulau Menjangan termasuk wilayah Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, tepatnya di Desa Sumber Klampok. Di dalam Pulau Menjangan tersebut, terdapat pura yang dikenal dengan Pura Gili Menjangan yang sering dijadikan tempat untuk kegiatan spiritual, baik persembahyangan maupun kegiatan meditasi. Untuk menuju ke Pura Gili Menjangan tentunya hanya dengan transportasi laut, yakni dengan perahu motor dari dermaga penyeberangan Labuhan Lalang dengan waktu tempuh kurang lebih sekitar 40 menit. Langkah awal sebelum melanjutkan lebih jauh tentang keberadaan pura-pura yang ada di Pulau Menjangan, yaitu bagi masyarakat yang ingin melakukan persembahyangan harus mepiuning atau memberitahu terlebih dahulu maksud kedatangannya di Pelinggih Lebuh Patih Pengadang-adang untuk memohon keselamatan. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan persembahyangan, dimulai dari yang pertama adalah Pura Taman Pingit Klenting Sari, yang kedua adalah Peseraman Agung Kebo Iwa atau tempat Ida Betara Lingsir Hyang Brahma Ireng. Yang ketiga adalah Pagoda Agung Dewi Kuan Im dan Dewa Buddha. Yang keempat adalah Pandopo Agung Dalam Gajah Mada atau tempat persembahyangan memuja Sang Hyang Wisnu Murti. Yang kelima adalah Puncak Penataran Agung Pingit Klenting Sari atau tempat memuja Betara Lingsir Sang Hyang Pasupati atau Siwa. Yang keenam adalah persembahyangan Ida Betara Dalam Lingsir Watu Renggong dan Dalam Air Langga. Yang ketujuh adalah persembahyangan Ida Betara Hyang Maha Ganesha. Yang kedelapan adalah persembahyangan Ibu Dewi Parwati. Yang kesembilan adalah Kuil Restiti Santi Ratu Kanjeng Kidul. Yang kesepuluh adalah persembahyangan Linggam Buana Segara Bumi. Dan yang terakhir adalah Pura Segara Gili Menjangan. Jadi Pura Pingit Klenting Sari ini mulai didirikan, dibangun awal tahun 1999
dasarnya ini adalah murni pemus Wahyu, istilah Jawanya wangsit, dari dia berada dalam likir Gajah Mada, itu yang sudah meraga Wisnu memberikan wangsit bahwa dia berada dalam Gajah Mada keutus turun ke bumi Bali oleh Dewa Siwa dengan suatu tugas untuk menyelamatkan umat Hindu di Bali. Nah, itu dasarnya. Kalau yang lebih dulu, lebih awal, ini tempat ini genah Sangyang Suung, Sangyang Bang yang memberikan izin kepada Dewa Siwa untuk menempati tempat ini, tanah suci Pulau Menjangan ini. Kemudian Dewa Siwa mengutuslah dia berada dalam likir Gajah Mada untuk turun ke bumi Bali dan menempati tanah suci ini dengan satu tugas, ya tadi saya katakan, untuk menyelamatkan umat Hindu, intinya Bali khususnya dan Nusantara pada umumnya. Dengan adanya wahyu itu, wangsit itu, ya saya yang ditunjuk oleh beliau diambil untuk suatu tugas besar di sini. Ya, saya mengikuti kehendak daripada Yang Kuasa untuk membuatkan tempat beliau para hayangan suci yang namanya Pura, tempat sesana para dewa ini di Pulau Menjangan. Jadi yang memahbah tempat suci ini adalah semua beliau yang berserah Gajah Mada. Saya di sekali hanya mengikuti perintah, merintis secara sekali. Secara nisnya semua beliau yang mengatur tata letak, posisi tempat-tempat suci ini, tempat para dewa-dewi ini, semua diatur oleh yang berserah Gajah Mada. Itu sampun meraga Wisnu Murti. Wisnu ini ke penyelamat. Makin dalam zaman puncak Kali Yuga ini, ya Wisnu lah yang diberikan peran tugas untuk menyelamatkan umat manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian berdasarkan wahyu atau wangsit itulah saya di sekali merintis membuatkan tempat beliau satu persatu. Jadi yang pertama itu turus berupa bentuk turus lumbung, bukan seperti sekarang ini, masih semuanya turus lumbung. Dan kemudian dalam waktu berjalan satu persatu kita wujudkan dalam bentuk yang permanen. Nah, setelah beliau yang Pasupati turun di sini diiring oleh cara Gajah Mada, kemudian berapa tahun-tahun berikutnya barulah satu persatu para dewa dewi diturunkan di Pulau Menjangan, di tanah suci Pulau Menjangan ini. Maka dari itu sampai saat ini ada 9 tempat persembahyangan para dewa-dewi dan 1 tempat Sangyang Bang, yaitu berupa Linggayoni. Jadi Linggayoni itulah tempat Sangyang Bang atau Sangyang Suung. Jadi umat sembahyang di sini untuk para dewa-dewi itu ada 9 kali. Kemudian 1 lagi ada tempat yang namanya Linggayoni
yang bernama Lingam Buana Segara Bumi. Nah, di sini yang sekarang ada 9 tempat itu sudah semua diatur dari list tempat persembahyangan ini. Jadi kalau kita urut, pertama adalah Beji. Beji itu tempat kita lunas pengelukatan, penyucian diri sebelum kita masuk tempat para dewa dewi. Jadi kalau di Taman Beji itu beliau dari Gunung Rinjani yang diutus ke Bali, itu Pulau Menjangan. Kemudian sembayangan kedua itu di Peseraman Agung Keboyul, tempat yang Brahmaireng. Ketiga ya Pagoda Agung, tempat Dewi Kuan Yin dan Dewa Buddha. Ketiga itu. Keempat Pendopo Agung Gajah Mada, tempat persembahyangan memuja Sang Hyang Wisnu Murti. Kemudian kelima yaitu Puncak Penataran Pura Pinik Genting Sari, itu tempat cara lincir Sang Hyang Pasupati Siwa. Enam itu tempat sembayangan dalam Watu Renggong dan dalam Air Langga. Prabu dalam Air Langga sekarang sudah meraga Wisnu Kencana. Ketujuh, tempat persembahyangan Dewa Ganesha. Beliau dari India diutus sama orang tuanya, ayahnya Dewa Tua, untuk di Pulau Menjangan dengan suatu tugas menjaga Bali dan Nusantara. Kedelapan, ibunya Dewa Ganesha yaitu Ibu Dewi Parwati. Kesembilan, Ratu Kanjeng Kidul, Ratu Pantai Selatan. Beliau berstana juga di sini. Jadi semua para dewa dewi ini tugasnya adalah menyelamatkan umat Hindu di Bali dan di Nusantara. Siapapun yang datang ke sini, beliau para dewa dewi di sini semua akan memberikan penugrahan sinar suci untuk keselamatan ke depan ini. Jadi secara umum itu sedikit selayang pandang Pura Pinik Genting Sari yang dibangun secara bertahap sampai dengan saat ini sudah 21 tahun lah kurang lebih. Nah, itu yang saya berikan gambaran secara umum mengenai keadaan Pura Pinik Genting Sari. Jadi dasar membuat ini murni karena wahyu. Jadi wahyu itu sama dengan mimpi, sama dengan lontar tanpa tulis yang tidak bisa dibaca oleh orang lain. Jadi ada kriteria dasar kalau itu murni berdasarkan wahyu. Satu, dari yang tidak ada menjadi ada. Sini dulu tidak ada, masih hutan biasa, hutan belantara. Sekarang ada berwujud seperti pura, tempat ini. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena ini tempatnya di tengah lautan, jadi banyak orang mengatakan, masih menyangsikan tidak mungkin karena bisa diwujudkan ke tempat suci. Akhirnya
terbukti sekarang ini begini. Kemudian yang ketiga, dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, di sini ini tempat ini nanti akan merubah pola pikir umat manusia. Dari dahulu di Bali mempunyai pikiran yang kurang baik, akhirnya masuk ke sini, mereka di sini mendapatkan suatu kedamaian. Nah, itu berarti ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian ada orang yang susah, ya kalau sekarang katakanlah banyak yang pikiran sakit, stres, mereka masuk ke sini menjadi tenang, damai, dan ada yang minta izin sampai berapa minggu, ada 1 bulan. Di sini akhirnya mereka mendapatkan suatu ketenangan. Dan itu saya di sini banyak yang saya bantu orang-orang yang memang sakit pikiran. Itu di sini ya saya ajak berdoa setiap hari, akhirnya bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan. Nah, itu yang sudah terbukti dari yang tidak baik menjadi baik.